saya akan bercerita tentang sedikit sebuah bug di dalam PHP ya, di dalam programming PHP yang namanya local file inclusion. Local file inclusion itu adalah suatu kondisi di mana ketidaktepatan penggunaan teknik include yang masukkan yang ditentukan dari get-nya itu tidak terfilter dengan baik. Contohnya bagaimana? Saya di sini sudah membuat sebuah dummy web ya, yang judulnya adalah The Victim. The Victim ini cuma ada di lokal server saya ya, maaf belum dihidupkan. Tentang The Victim ID ini isinya sebenarnya simpel saja ya. Isinya hanya cuma sebuah halaman web kecil seperti ini yang tentunya halaman pertama adalah halaman home ya. Kemudian halaman home ini ketika dideketin, coba di bagian bawah ini ya, di sini nanti di bagian bawah di sini akan memunculkan sebuah URL. Kalau diklik ya dia akan memunculkan seperti ini. Yang isinya adalah seperti ini ya. Yang di atas ini adalah halaman template ya. Kemudian kalau about us saya klik ya, dia akan memunculkan halaman about us ya, seperti ini. Kemudian kalau halaman event saya klik, nah halaman ini belum ada ya. Nah halaman seperti ini sebenarnya mengundang bahaya ya, karena melakukan inklusi yang inklusi itu ditentukan oleh parameter yang berasal dari halaman dari URL ya, dari URL yang ini bisa dikontrol oleh si user itu sendiri. Kita bisa bayangkan misalnya The Victim ID ini akan memanggil, bisa nggak sih misalnya nggak ada ya, sini nggak ada. Ternyata page ini juga bisa aja mengundang file-file lain yang berasal yang isinya ada di dalam web itu, misalnya index PHP ya. Nah ini saya hentikan, bahaya ini kalau enggak nanti rekursif malah server saya yang hang atau browser saya yang enggak kuat ya, si file ini akan memanggil dia sendiri lagi ya. Dia lagi. Nah di sini saya sudah mencoba untuk membuat sebuah dummy web yang sifatnya hanya untuk eksperimen. Ini juga bisa seperti ini ya. Bagaimana kalau kita memanggil sebuah halaman yang isinya adalah sebuah file yang ada di dalam sistem operasi Linux, misalnya etcp-accessvd. Nah, dia akan memunculkan halaman seperti ini. Untuk mempermudah membaca, kita juga bisa menggunakan Ctrl U ya. Nah, etcp-accessvd ini adalah sebuah file yang isinya adalah berupa daftar user di dalam sistem operasi Linux nih ya, di dalam sistem operasi Linux. Ini diinklusi ya, akhirnya muncul juga di halaman web ya. Biasanya seorang cracker atau seorang hacker ya, dia akan mencoba setelah membaca etcp-accessvd sebagai percobaan, bisa juga kita mencari sebuah file yang berisi informasi lain, misalnya adalah ini sistem operasinya apa sih. Nah di Linux itu selalu ada yang namanya etc-issue. etc-issue ini isinya adalah keterangan tentang sistem operasi itu, misalnya Linux Mint 18 Serena ya, ini laptop saya ya. Kemudian kalau sudah tahu etc-issue berarti apa? Nah berarti dia tahu bahwa ini adalah sebuah Linux yang Linuxnya merupakan keturunan dari
Debian atau Ubuntu ya, cucunya Debian atau anaknya Ubuntu. Lantas dia akan mencari yang namanya web konfigurasi Apache-nya ya. Apa benar sih? Nah, biasanya konfigurasi Apache itu ini kita main feeling ya. Hampir semua proses penetration testing atau vulnerability assessment itu akan memanfaatkan feeling. Itu yang sulit untuk ditiru ya. Saya akan mencoba ini Ubuntu nih, Apache 2 conf. Biasanya seperti ini, hafalan tapi juga feeling. Oh, ternyata konfigurasi Apache-nya keluar tuh. Ya, keluar seperti ini. Nah, kita akan mencari di mana sih lokasi dokumen root-nya. Ayo, apa dokumen root itu? Dokumen root adalah direktori tempat file-file yang akan dipublikasi di dalam protokol HTTP itu disimpan. Nah, ternyata di sini ada include optional site enable bintang conf. Sayangnya lewat sini itu harus satu-satu ya, nggak bisa langsung bintang conf ya. Situs enable. Nggak muncul kalau gini. Bintang conf. Muncul kah? Dia nggak muncul. Dia harus satu-satu ya. Nah, ini saya coba. Biasanya kita main feeling lagi. The victim.id.conf. There. Nah, ternyata dia muncul nih ya. Biasanya kan kalau di Ubuntu atau di Debian, nama-nama file itu nama-nama domain akan ditentukan di belakang etc apache site enabled terus namanya. Biasanya seperti itu. Tambahin conf biasanya. Meskipun juga bisa aja dibedakan. Nah, di file konfigurasi ini memuat konfigurasi virtual host ya. Virtual host itu adalah suatu mekanisme di mana web server akan memetakan nama panggil ya. Si victim ID ini nama panggilnya akan dipetakan pada dokumen root ya. Nah, di sini juga kita akan melihat adanya custom log, yaitu akses. Bagaimana sih aksesnya diletakkan di mana? Akses lognya. Jadi semua proses akses itu akan disimpan di lognya. Kemudian di sini terlihat dia menggunakan mode root ya. Kemudian di sini ada Apache handlernya yang di situ menggunakan PHP CGI. Ayo, ada berapa jenis handler PHP untuk Apache? Ada 3 ya, lain kali akan saya ceritakan. Yang pertama mode PHP, yang kedua CGI, yang ketiga adalah PHP FPM. Oke, lanjut. Nah, local file inclusion ini atau LFI ini berbahaya nggak sih? Wah, cukup berbahaya ya, Berbahayanya di mana? Nah, pertama, local file inclusion ini akan banyak mengekspos tentang isi yang ada di dalam sistem operasi ya. Yang kedua, karena semua isi yang ada di dalam sistem operasi ini bisa terekspos ya, tentunya banyak hal bisa dibaca dari sana. Misalnya ada password, ada user, ada koneksi database, dia akan dibaca di sana ya. Nah, untuk bagian 1 ya, saya hanya akan sampai sini. Sebentar lagi akan saya ceritakan untuk yang bagian kedua. Bagian kedua ini akan menceritakan bagaimana local file inclusion ini memiliki potensi yang cukup besar untuk take over sebuah server. Dia bisa melakukan perubahan di dalamnya, bukan cuma melihat
tapi dia bisa melakukan pengubahan di dalam, bahkan untuk mendeface halaman juga bisa. Nah, kita akan diceritakan di bagian kedua. Kira-kira itu dulu ya.